husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal anbiya wal mursalin. Ya Rabbi bil ya wasi'al karami. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus BKM Masjid Jami Al-Mujahidin ini Indah tahap 1. Pas pulang tentunya yang ditanyain anak. Ma fa'ala ibni, wahai istriku, bagaimana keadaan anakku? Karena pada saat aku pergi itu kan lagi nggak enak badan, lagi sakit. Sekarang nih, bagaimana keadaannya? Nah, terus kata istrinya, Ummu Sulaim, huwa askanu makana. Anak kita, dia maksudnya anak kita itu sudah lebih tenang keadaannya, sudah tenang. Ke jawaban gitu, belum ketemu sama anaknya belum. Faqarrabat lahul asa. Sebagian riwayat saat itu Abu Thalha sedang puasa, maka sudah mendekati maghrib pulangnya langsung disodorkan dan disuguhin, dihidangkan apa? Makanan. Hidangkan makanan sampai puas makan ya, karena capek dari perjalanan juga, dalam keadaan puasa sebagian juga. Terus ibadah ya, sabu bersih dan sebagainya. Summa asoba minha. Kemudian malam itu tidur dengan istrinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu berhubungan badan dengan suaminya. Di sini juga nanti ada hadis yang menyatakan sunnah kalau suami mau berpergian jauh itu sunnah dulu digituan, jangan pergi-pergi sampai merasa bahagia, senang. Siapa tuh? Abu Thalha. Nah setelah udah senang kan udah senengin tuh. Ini orang pulang kerja, suami pulang kerja ya harus senengin. Ada hal-hal yang tidak enak jangan disampaikan dulu, ya kan? Ini mas suami baru pulang udah nyap-nyap aja, bayaran sekolah udah ditungguin, ini itu dan sebagainya. Jangan, ada masalah-masalah dulu, disenengin dulu tuh. Nanti kalau udah seneng kelihatannya baru bicarakan dengan baik-baik. Itu yang dilakukan Ummu Sulaim kepada suaminya Abu Thalha. Abu Thalha suaminya udah senang karena sudah dihidangin, disambut. Istrinya juga luar biasa itu penyambutan ke suaminya. Sampai berhubungan badan saat itu. Kewajiban sebagai seorang istri ya, suami ya, melayani siapa? Memberikan nafkah kepada istrinya. Istrinya pun juga punya kewajiban melayani siapa? Suaminya. Sampai berhubungan badan, sampai senang Abu Thalha. Baru disitulah dikasih tahu. Falamma farogo qolat warusobiya, wahai suamiku, kuburkanlah anak laki-laki kita. Kuburkan anak laki-laki. Kira-kira Bapak kalau kasus seperti itu apa yang kita perbuat sebagai seorang suami? Pas dengar kabar begitu, marah nggak? Marah nggak Pak? Ya, ini saya pergi jauh, anak saya meninggal, pulang ke rumah nggak dikasih tahu, disenangin dulu sama istri, gini, baru pas udah kelihatan senang baru saya dikasih tahu anak kita sudah meninggal dunia. Kira-kira gimana tuh?
Kalau kasus seperti itu Pak, halo, halo, ini pada bangun kan nih? Aduh, loyo amat sih. 2024 nih semangat aduh. Ya 2024. Ya, kira-kira Pak, kira-kira ini anak kita nih meninggal nih pas kita pulang dari jauh nih. Anak kita meninggal kita nggak tahu. Pas kita pulang nggak dikasih tahu sama bini. Nah, pas udah agak lama baru dikasih tahu. Kira-kira marah nggak? Bu, lo ngomel Pak ya? Oh saya mah kagak marah. Bohong. Ya, kalau apa sih ya? Wah marah emosi. Ya. Tapi di sini kan sahabat Abu Tolha. Teringat, wah bu, ya udah disenengin, habis bersenang-senang dengan istri. Jadi mau marah juga nggak jadi. Akhirnya pelarian datang ke siapa? Ke Rasulullah. Datang ke Rasul, laporan gitu Pak. Ya, laporan. Nah laporan pala masbah Abu Tolha atta Rasulullah SAW fa'ahbarahu. Ceritain begitu tuh. Terus kata Rasul malah gini, A'rastum al-lailah. Apakah kamu semalam itu pengantenan sama istri kamu? Pengantenan gitu. Maksudnya bahasa sangat lemah sekali, nggak ditanya apakah semalam lu gigituan sama bini lu? Enggak. Gitu ya. Enggak, tapi apakah semalam engkau pengantenan sama istri kamu? Senang-senang gitu. Terus kata Abu Tolha, qala na'am, iya. Langsung Rasul berdoa. Apa doa Rasul? Allahumma barik lahuma, ya Allah, semoga beri keberkahan kepada Abu Tolha dan Ummu Sulaim. Rasul yang berdoa. Dari itulah maka fawaladat gulaman, maka dari situlah Ummu Sulaim hamil, kemudian sampai melahirkan seorang anak laki-laki, dan anaknya itu dikasih nama Abdullah. Berarti adik tirinya siapa? Anas. Ya, Anas Mbak, Ummu Sulaim ibunya, ayahnya Malik meninggal dunia. Terus ibunya Anas ini Ummu Sulaim ini nikah lagi ke Abu Tolha. Nah, punya anaknya dinamain Abdullah. Namun ya, ada yang dilakukan oleh Rasulullah. Lahirlah anak itu laki-laki, kemudian dibawa sama Abu Tolha dan Ummu Sulaim menghadap lagi Rasulullah. Terus Sayyidina Anas ini mengingatkan kepada saudara tirinya ada sesuatu yang harus dibawa. Ternyata yang dibawa itu adalah kurma ajwa. Kurma yang paling mahal itu. Warnanya itu agak hitam-hitam. Tapi kalau jamaah Indonesia kebanyakan carinya kurma muda. Kalau nyari kurma muda yang kuning-kuning itu bermasalah ini dia. Berarti kagak subur gitu. Ya, padahal masih usia produktif gitu. Ya, kurma ajwa bawa dikit. Nah, dibawa langsung disamperin Rasulullah. Tapi Rasulullah ini nanya dulu, ama aku sayun, apakah ada yang kau bawa sesuatu? Anas menjawab, karena Anas yang mengingatin dan Anas yang mendampinginya. Naam, samarat. Ya Rasulullah, kami membawa beberapa kurma. Nah, terus kurma itu diambil sama Rasul, pamadhogoha, kemudian dikunyah, cep. Nah, habis dikunyah diambil lagi tuh dari mulut Rasul, diambil lagi, kemudian dioleskan ke mulut siapa? Bayi itu, Abdullah, gitu-gitu. Nah, namanya itu tahnik. Dan di situ dinamainlah sama Rasulullah Abdullah. Nah, dari situ kita bisa ambil beberapa pelajaran. Hikmahnya banyak itu dari hadis itu. Nah, Abdullah ini, Pak, mempunyai lagi anak.
anaknya ini sebagian riwayat menyatakan ada anaknya itu 9. Anaknya Abdullah ini 9 anak, semuanya tahfiz penghafal Al-Quran. 9-9-nya semuanya Pak. Soleh itu anaknya Abdullah. Karena apa? Terlahir dari seorang ibu yang solehah, Ummu Sulaim, dan seorang ayah yang penyabar, Abu Tolhah. Abu Tolhah. Nah, prosesnya kita lihat ada rambu-rambu kewajiban seorang istri kepada seorang suami. Ketika suami pulang dari mana-mana, jangan dibikin tambah buyang, harus disenengin. Bagaimanapun caranya harus disenengin. Bagaimanapun caranya, yaitu bagaimana itu keinginannya dah, senengin dulu. Jangan dikasih berita-berita yang kagak enak, tambah masalah dan sebagainya. Nah, itu kewajiban seorang istri. Wajib menjemput, wajib menyenangkan suaminya. Bahkan di sini dicontohkan sampai Ummu Sulaim sendiri menawarkan diri kepada suaminya. Tawarin suami. Kalau bapak-bapak nih yang udah umur 40-50 suka ditawarin sama bininya. Hah? Ditawarin emas paling juga. Tawarin Bu, karena sering yang. Nah, itulah. Jadi ada pelajaran. Artinya apa ya Allah? Ini sudah dicontohkan. Pengen punya anak yang soleh-solehah. Ternyata Ummu Sulaim, suaminya datang, ada duka bahwa anak laki-lakinya ini meninggal dunia. Itu kan sangat berduka. Tapi ketika suaminya datang, suaminya nggak dikabarin, suaminya datang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan pesan kepada keluarganya Ummu Sulaim, nanti saya yang ceritain, kalian diam saja, saya yang akan bercerita dengan suami saya. Nggak diceritain, disenengin dulu. Wah, luar biasa ini ya. Coba kalau istri sekarang suaminya datang ada kejadian gitu, suaminya belum datang masih jauh, udah mewek, apa udah dipanggil mewek ya. Ini enggak, tapi ya Allah luar biasa. Nah, ini dari situlah maka sampai berhubungan badan ya. Nah, terus dikasih tahu nih udah kuburin dah anak kamu dah, anak kita baru. Nah, Abu Tolhah mau ngambek bagaimana? Ya kan? Ya kan dikasih kabar gitu. Mau emosi bagaimana? Nggak enak. Ya, karena habis disenengin sama istrinya gitu. Jadi bisa meredam itu. Meredam apa? Emosi. Ya. Nah, udah tuh datang ke Rasul laporan gini. Ternyata sama Rasul, semalam kamu berhubungan badan gak sama istri? Iya ya Rasulullah. Langsung didoain sama Rasul. Iya, doain gitu. Hamil, lahir seorang laki-laki. Kemudian dibawa sama Rasul, didampingi sama Anas, bawa kurmanya langsung diambil sama Rasul, dikunyah sama Rasul. Kemudian dari kunyahan mulut Rasul diambil lagi itu kurma, dioles-oleskan ke mulutnya itu sang bayi, dan bayi itu dinamainlah Abdullah, dari anak yang soleh. Ini terlahir dari dua orang tua yang soleh, terlahir anak yang soleh, ada berkah doa Rasulullah dan ada tahnik. Nah, tahnik ini namanya tahnik Pak, beli emas. Nah itu, nah ini ada tahnik, tapi orangnya pilih ya, orangnya pilih, jangan main ini aja. Nah, pas begitu ditahnik kurma, waduh kok bau bako, repot. Dan Rasul mah wangi ya. Nah itu sunnah yang begitu, artinya tapaul dengan orang-orang yang soleh Pak. Tapaul, nah, insya Allah ya. Nah itu kemarin tuh. Nah riwayat yang ini ya akan saya ceritakan ini aja. Ada beberapa riwayat memang wafi riwayatin di Muslim.